Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min haula'il arba'. Kaum muslimin yang berbahagia, Bapak Ibu jamaah kajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pertama bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan. Semoga kesehatan kita, waktu luang kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena digunakan untuk hal-hal yang dicintai Allah. Hakikat dari syukur itu puncaknya adalah tasrifun ni'mah ala murati mu'tiha. Bagaimana kenikmatan ini bisa kita wujudkan dalam hal-hal yang manfaat dan dicintai oleh Allah. Maka sehat kita ketika dimanfaatkan, terutama bapak-bapak misalnya ini berjamaah di masjid 5 waktu, tepat waktu ya. Tentu kalau nanti pada akhirnya diuji oleh Allah tidak bisa ke masjid karena udzur sakit atau tertahan karena hal-hal yang membuat kita tidak bisa ke masjid ya. Maka Allah menjanjikan falahum ajrun ghairu mamnun ya, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir, siapa nanti pas sehatnya dia jalankan ibadahnya dengan level terbaik. Kalau sholat ya berarti laki-laki berjamaah di masjid ya. Kemudian diuji oleh Allah sakit. Ketika sakit tidak bisa ke masjid, pahalanya tetap dihitung sama ketika kita sehat, ketika kita datang ke masjid meskipun sholat sendirian di rumah. Nah, itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri nikmat sehat ini digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula waktu ya, kesempatan. Ada yang akan menyesal karena waktu itu kata para ulama al-waqtu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang ya. In lam taqtahu qata'aka. Kamu kalau nggak bisa mengendalikan dia akan membunuhmu. Kita kehilangan banyak waktu. Tiba-tiba tambah umur, dekat dengan ajal, banyak hal yang kita sia-siakan. Maka mari syukuri nikmat sehat dan lapang ini untuk hal-hal yang ma'ruf, salah satunya menggunakan untuk mempelajari ilmu agama ya. Malam ini kita masuk bab baru. Kemarin Qasasul Anbiya ya, kisah-kisah para nabi, berikut adab yang diterima oleh kaumnya. Malam ini masuk 172 surat Al-A'raf. Ini tentang misak, perjanjian. Jadi ternyata dulu bapak-bapak, ibu-ibu, kita pernah disumpah sama Allah. Jangan kelingan betul. Kemutan betul jenengan. Tahu ditanya sama Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Betul kelingan. Kapan gue? Kapan gue? Lah itu pas Nabi Adam setelah diciptakan oleh Allah menjadi sosok manusia sempurna. Jadi Nabi Adam dibuat dari apa? Tanah mintin, tanah apa? Nah, bahasa Jawanya lempung apa Pak? Tanah liat ya, tanah liat. Kemudian dibentuk, kemudian dikasih nyawa. Nah, dikasih nyawa itu nanti Nabi Adam mulai dari mana? Dari atas. Kemudian bergerak, tangannya bergerak semua, otaknya sudah normal. Nah, pas baru sampai perut ini Nabi Adam sudah kesusu. Pengen apa? Pengen melaku, pengen obah Pak. Akhirnya jatuh kan, kakinya belum ada nyawanya. Nah, itu riwayat itu yang mengatakan bahwa
manusia itu nanti tergesa-gesa karena Nabi Adam juga tergesa-gesa. Tergesa-gesa nggak kita sukanya? Ya, sudah tahu tempat kerjanya jauh, mangkatnya mepet-mepet, akhirnya nopo? Ya, itulah manusia. Balik kerjanya gitu Pak, pengen dang tekan ngomah ngebut-ngebutan, padahal ning ngomah mau nyekel HP ngono. Nggih mboten? Ya, pengalaman nih. Ya kan, manusia kan gitu, tergesa-gesa ya tekan kantor ya tengok-tengok dulu, ya tekan ngomah ya santai-santai, tapi di jalan mempertaruhkan apa? Nyawanya Pak. Nah, ini manusia ya, Adam begitu, anak turunnya juga begitu. Nanti lupa Nabi Adam di sini juga. Nabi Adam itu lupa, pernah ada di riwayat di sini, ya, dia bertanya, "Lah itu siapa yang bercahaya?" Dalam hadis sahih itu Daud, Nabi Daud anak turunmu. Berapa jatah umurnya? 60 tahun. Kalau begitu berikan umurku 40 tahun untuknya. Nah, nanti Nabi Adam itu umurnya dikurangi 40 tahun. Itu pas didatangi malaikat tuh Nabi Adam gak terima Pak. Loh, umurku kan masih 40. Loh kok mau dicabut nyawanya? Loh dulu kan sudah dikasihkan Nabi Daud ya atas izin Allah gitu. Nah Nabi Adam lali, makanya kita juga lalinan ya, berarti Bani Adam kan ya. Nabi Adam tuh penasaran, nah manusia juga penasaran. Nah, ini jadi kita berarti benar-benar Bani Adam ya, anak turun Nabi Adam alaihissalam. Banyak riwayat-riwayat nanti kisah tentang Nabi Adam alaihissalam ya. Sudah lupa nggih perjanjiannya dulu apa? Nah, ini kita baca malam hari ini ya. Al-A'raf 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin ya. Kita baca kalimat per kalimat ya. Wa'id dan ingatlah tatkala akhadha itu lebih banyak diterjemahkan mengambil dan tatkala Allah mengambil gitu. Tapi dalam tafsirnya dikatakan istakhraja berarti mengeluarkan. Wa'id akhadha dan ingatlah ketika mengeluarkan Rabbuka Tuhanmu, ketika Allah mengeluarkan min bani Adam dari anak turun Adam ya, min duhurihim dari punggung mereka. Dalam tafsirnya dari sulbi. Apa sulbi ini Pak? Tulang ekor ya, lebih kepada ajbudanab ya. Ada yang mengatakan memang benar Pak, tulang sulbi dari atas sampai bawah, tapi riwayat yang paling banyak itu tulang ekor, itu tulang sulbi. Ini luar biasa, mungkin bagi sebagian orang biasa saja, tapi Rasulullah menyampaikan besok semua pasti tiupan sangkakala, semua hancur termasuk manusia, illa ajbudanab, kecuali tulang ekornya. Kemudian nanti tiupan yang kedua, tiupan kebangkitan, Nabi ditanya, Abu Hurairah yang ditanya, kam kana bainahuma, jarak tiupan kehancuran dan tiupan kebangkitan berapa lama? Arbaun, 40. 40 apa? Harikah? Bulankah? Tahunkah? Nah situ saya lupa, kata Abu Hurairah, karena beliau dengar dari Nabi pokoknya jaraknya 40 gitu ya. Kita tidak memperdebatkan itu, yang jelas memang ada jeda antara kehancuran dengan kebangkitan. Kemudian tiupan kebangkitan itu faidan nufikha fin nakhur, ketika ditiup tiupan kebangkitan kemudian terjadilah gerimis. Dalam hadis itu ya,
Ketika gerimis itulah manusia nanti akan tumbuh hidup kembali. Maka ada ayat inna nahnu nuhyil mauta. Kami akan hidupkan kembali manusia. Ini kehidupan yang kedua. Ya, kemudian tumbuhlah manusia, kata Rasulullah, seperti kecambah itu tumbuh dari tulang ekor kita masing-masing, dari tulang sulbi. Nah, itu besok tumbuh, kemudian dalam keadaan uryanan, telanjang, kumpul semua jadi satu, Pak, manusia. Nah, ini nanti peristiwa di padang mahsyar, ya. Kita ceritakan dulu peristiwa awal ketika Allah menciptakan Adam, ya. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, wa ashhadahum ala anfusihim. Allah bertanya kepada ruh-ruh jiwa mereka, alastu birabbikum? Apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Kata Allah kepada calon manusia. Nah, kita ini ya dulu disebut semua oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada riwayat di sini lebih mendetail itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam begini, kata Rasulullah, ini hadis sahih rawahu Tirmidzi dan Muslim juga. Dari sahabat Umar bin Khattab, sami'tu, aku mendengar Rasul bersabda. Ya, aku mendengar Rasul ditanya, maaf. Kemudian berarti ini yang nanya bukan Umar, ya. Umar hadir di satu majelis, ada pertanyaan dari sahabat Nabi, Umar dengar sendiri. Ya. Su'ila anha, Nabi ditanya, apa maksud Allah meminta persaksian kepada Bani Adam pada saat dulu diciptakan? Ya, maksudnya adalah faqala, Rasul bersabda, innallaha khalaqa Adam alaihi salam. Allah menciptakan Adam setelah jadi, summa masaha dhahrahu biyaminihi. Kemudian Allah sentuh punggung Adam dengan tangan kanannya. Bapak Ibu, kalau Allah punya asma wa sifat, ya, Allah punya tangan, tapi tidak boleh kita samakan dengan tangannya hamba. Juga tidak boleh kita takwilkan itu bukan tangan tapi kekuasaan. Kalau memang tangan, tangan saja. Ya, ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Bila tamsilin, tidak boleh menyamakan tangan Allah jarinya berapa, ya. Nah, ini tidak boleh, Pak, mendetail begini nih, ya. Kemudian gedenya seberapa, cara nyentuhnya bagaimana, itu sudah di luar, ya, di luar kemampuan manusia. Yang jelas Allah tinggal di mana? Allah bersemayam di mana? Arsy, gitu aja kan? Ar-Rahman 'alal arsyish tawa. Lah bagaimana Allah tinggalnya? Kemudian bagaimana Allah, apakah duduk, berdiri, berbaring? Wah, itu malah bid'ah mempertanyakan itu. Yang jelas al-istiwa'u ma'lum. Allah bersemayam di arsy-Nya itu maklum, sudah jelas dalilnya ada. Wal kaifiyatu majhul, bagaimana Allah itu di arsy-Nya majhul, kita nggak pernah diberitahu, ya. Wasu'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan, debat, Allah ki berarti linggih apa tiduran apa, wah itu malah bid'ah. Ini maka padu, tidak punya ilmu, nanti bisa jatuh dalam kelompok yang sesat. Nah, ini kalau bab tentang gaib ini kita cukup beriman tanpa perlu mempertanyakan bagaimananya, ya. Nah, kemudian Allah menyentuh punggung Adam biyaminihi fastakhraja minhu dzurriyyatan, ya. Kemudian keluarlah kita termasuk, Pak. Jadi siapa yang bakal jadi manusia itu keluar semua dari punggung Adam ketika disentuh oleh Allah. Berarti jumlahnya berapa, Pak, ini? Miliaran, ya. Ya, jelas banyak banget, ya. Kemudian Allah mengatakan, ya, khuliqat haula ilil jannati wa bi ahlil jannati ya'maluna. Mereka ini adalah calon penghuni surga, dan mereka kelak di dunia akan melakukan amal-amal penghuni surga. Jadi Allah itu sudah tahu, Pak, siapa yang akan masuk surga. Hanya kita yang tidak tahu apakah masuk surga ataukah masuk
neraka. Cuman Nabi kita memberitahu man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga. Nah, itu yang diimani. Maka Rasul itu gumun besok, kangen. Ya, Abu Bakar yang diberitahu, saya kangen sama saudara-saudaraku. Abu Bakar tuh heran, bukankah kami sahabat-sahabat engkau ya Rasulullah? Bukan, aku kangen saudaraku. Siapa saudara engkau ya Rasulullah? Orang-orang yang tidak pernah melihatku. Nah, termasuk kita, Pak. Ya. Mereka tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Tanda beriman itu percaya dengan semua yang diucapkan Rasulullah. Nah, itu yang aku rindukan kata Rasulullah. Maka Rasul itu besok memanggil kita, Pak. Ummati, ummati, ummati. Kira-kira Rasulullah kenal jenengan nggak besok? Kenal, Pak? Hah? Rasulullah kenal jenengan nggak kira-kira? Ya. Loh, Rasulullah juga ditanya Abu Bakar, loh ya Rasulullah, loh jenengan belum pernah ketemu mereka kok bisa manggil, kok tahu, kok yakin nah itu mereka dari mana? Ini kan Rasul ditanya Abu Bakar kan, loh besok jenengan kenal mereka atau ya Rasulullah? Iya. Bagaimana Anda mengenali mereka? Wong belum pernah ketemu. Kalau Rasul kira-kira dengan Abu Bakar kelingan betul. Mesti kelingan ya. Oh, Abu Bakar kayak Umar, Utsman, Ali panggil semua ya. Tapi dengan Pak Budi kenal betul. Ya, enggak ada yang kenal, Pak. Nabi ditanya ini, jenengan kenalnya pripun ya Rasulullah? Nabi menjawab, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati bi gharrin muhajjalin minal wudu. Aku mengenali mereka karena cahaya yang keluar dari wajah mereka, tangan mereka, kaki mereka karena bekas air wudu yang mereka lakukan. Nah, jadi Rasul itu kenalnya kita, Pak, dari cahaya bekas air wudu. Maka besok dipanggil semua ummati, ummati. Ya, suruh mampir kemana? Telaga Al-Kausar. Maka Nabi bersabda, ana faratukum alal haudi. Wahai saudara-saudaraku, aku menunggu kalian besok di telagaku. Wah, itu ditunggu kita semua, Pak, ini ya. Akhirnya ini satu kemuliaan sendiri. Orang yang percaya dengan yang diucapkan Rasulullah itu dibanggakan Nabi. Nabi merindukan mereka yang tidak pernah ketemu tapi beriman dengan janji-janji yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi bedanya sahabat dengan saudara. Kalau sahabat tuh ya jelas Abu Bakar, Umar, Utsman yang hidup semasa Nabi sahabat. Tapi kita ini disebut saudara oleh Rasulullah. Kenapa? Nggak pernah ketemu, modal apa, Pak? Yakin kan? Percaya saja. Dan itulah iman ya ini. Maka Rasulullah merindukan ya orang-orang yang beriman ya. Nah, kembali ke tadi ya. Allah menyentuh Adam dengan tangannya, kemudian Allah keluarkan banyak banget miliaran manusia yang jelas ya. Kemudian Allah mengatakan haula'i ahlul jannah, mereka inilah kelak yang akan masuk surga. Kenapa masuk surga? Bi amali ahlil jannati ya'maluna. Karena mereka ini besok orang-orang soleh yang akan amalnya menghantarkan dia ke dalam surga. Summa masahadhahru, kemudian disentuh sekali lagi, fastakhraja minhu dzurriyyatan, kemudian keluarlah manusia juga banyak banget ya. Kemudian Allah mengatakan haula'i ahlun nar, merekalah para penghuni neraka kelak. Jadi Allah sudah tahu siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka ya. Kenapa masuk neraka? Allah mengatakan ya, wa bi a'mali ahlin nar, dan mereka ini besok akan menjadi orang yang buruk, akhlaknya buruk, amalnya buruk, kufur kepada Allah, hatta yamuta ala amalin min a'mali ahlin nar, bahkan mereka sampai mati tidak taubat dan terus melakukan amalan penduduk neraka. Fayadkhulu bihin nar, maka dengan amal itulah mereka masuk neraka. Jadi Allah adil seadil-adilnya. Alaihissallahu bi ahkamil
hakimin. Nah, kemudian nih Pak, setelah dikumpulkan semua, Allah berfirman, alastu birabbikum, apakah kalian mengakui aku Tuhan kalian? Ya, sudah teringat belum? Masih belum ingat? Ya, dan tidak mungkin ingat ya. Tapi Allah katakan semuanya menjawab, baik yang akan masuk surga, yang akan masuk neraka, semuanya menjawab bala syahidna, ya kami mengakui engkau Tuhan kami. Nah, kemudian lahirlah setiap yang disumpah dulu menjadi janin, nah anak bayi. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka setiap bayi lahir, dia lahirnya dalam keadaan fitrah. Apa fitrah, Pak? Apa fitrah? Suci? Fitrah makna yang pertama adalah tauhid. Apa? Semua bayi, maaf, anaknya orang Islam, anaknya orang Kristen, anaknya orang Katolik, Hindu, Buddha, semuanya dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Dalam keadaan mengesahkan Allah. Semua itu mengakui Tuhan itu satu. Siapa? Allah. Pas lahir Pak, persis seperti dulu pas Adam disentuh itu, semua ditanya Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Semuanya bersaksi, iya engkau Tuhan kami yang esa ya Allah. Itu semua Pak, sebelum kita ada sudah disumpah dulu. Nah pas lahir, akhirnya setiap lahir itu ndak ada bayi kok lahir langsung musyrik, nggak ada Pak ya. Semua bayi mengakui Tuhan adalah Allah Esa. Kenapa kok bisa macam-macam gedenya? Nah, Rasulullah mengatakan fa'abawahu, pendidikan ibu bapaknya. Nah, yuhawidanihi, karena bapaknya ini Yahudi, ibunya Yahudi, anak kecil tadi dididik ala Yahudi sehingga dia menjadi seorang Yahudi. Au yunassiranihi, atau bapaknya Nasrani, ibunya Nasrani, dididik dengan agama Nasrani, gedenya jadi Nasrani ya. Au yumajjisanihi, atau bapaknya Majusi, penyembah api, ibunya penyembah api, dididik jadi penyembah api, gedenya jadi Majusi ya. Kenapa kok tidak au yusallimanihi, bapaknya Islam, ibunya Islam, gedenya jadi Islam? Nggak perlu disebut. Kenapa? Setiap anak lahir itu sudah Islam, mengesahkan Allah. Nah, berarti yang bisa merubah siapa Pak? Orang tuanya masing-masing ya. Jadi faktor eksternalnya dua nanti. Satu di hadis ini orang tua. Yang kedua faktor eksternalnya adalah Allah. Nabi katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaqulullahu, dalam firman-Nya Allah dalam hadis kursi berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a, aku menciptakan semua hamba dalam keadaan mengesahkan Allah. Jadi tidak mungkin lahir Tuhannya 3, 5, 10 ya, Tuhannya banyak, itu nggak mungkin. Setiap lahir, setiap anak mengakui Tuhan hanya satu. Kenapa bisa nanti tergelincir jadi mengakui 3, 5 dan lain sebagainya? Faja'at humus syayatin, kemudian setan menggoda manusia, menggelincirkannya. Fajtalahum andinihim, akhirnya mereka melenceng dari fitrah agamanya yang mengakui Tuhan satu menjadi berubah-ubah. Berarti faktornya dua, eksternal itu satu orang tua, yang kedua godaan setan. Nah, sehingga manusia itu nanti akan berubah-ubah. Tadinya Muslim, bisa aja nanti gedenya bukan lagi mengesahkan Allah, tapi menganggap Tuhan ada 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Ini keterangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu hari Nabi murka, nggak murka ya, nggak suka. Nabi itu kalau nggak suka sudah terlihat dari rona apa? Wajahnya ya Pak. Jadi Nabi itu kalau nggak suka wajahnya agak merah, ya, nggak suka. Suatu hari dalam sebuah peperangan
Yang cerita ini sahabat Aswad bin Sari' dari Bani Sa'ad. Ini dari Bani Sa'ad itu berarti dulu kaumnya Halimah As-Sa'diyah ya. Dia cerita, ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'a ghazawatin. Aku pernah ikut perang, ikut pasukan Nabi 4 kali. Qala fatanawalal qaumu ad-durriyata ba'dama qatalu al-muqatilata. Ya. Satu hari muslimin berhasil mengalahkan musuh. Kemudian setelah musuh kalah semua, ya, muslimin itu membunuh anak-anak kecil. Jadi pasukan Nabi itu membunuh bocah-bocah musyrik, Pak. Jadi bapaknya musyrik, kalah perang, anaknya dibunuh. Nabi fastadda alaihi. Kemudian Rasulullah fabalagha dzalika, informasi itu terdengar Rasulullah, fastadda alaihi. Kemudian beliau sangat marah. Jadi Nabi dengar sahabatnya bunuh anak-anak kecil dalam, meskipun dalam suasana perang, Nabi sangat marah. Kemudian beliau berkata, ma balu aqwamun yatanawalu duriyah. Apa salahnya anak kecil itu kenapa dibunuh? Begitu kurang lebih kata Nabi. Faqala rajulun, salah seorang sahabat menjawab, ya Rasulullah, alaisu abna al musyrikin. Loh, bukankah bapak-bapak mereka orang kafir, orang musyrik? Anaknya kan juga musyrik kafir begitu. Ya. Faqala, kemudian Nabi menjawab, inna khiyarakum abna al musyrikin. Kalian hari ini, dewasanya kalian dapat hidayah, dulu kecilnya kalian juga anaknya orang musyrik. Bapak Ibu, kalau kita mengacu kepada sejarah, hampir semua sahabat itu mu'alaf, hampir, kecuali yang lahir di Madinah mungkin ya. Abu Bakar mu'alaf enggak kalau sekarang? Dapat hidayah usia 23, Umar 25, Utsman sama 23, Ali mu'alaf meskipun sejak usia 7 tahun ya. Hampir semua mu'alaf. Dulu bapak itu musyrik semua, Pak. Bapaknya Ali musyrik enggak? Abu Thalib musyrik, bapaknya Utsman musyrik, bapaknya Umar musyrik, bapaknya Abu Bakar musyrik semua. Bapaknya Rasulullah, kakeknya Rasulullah juga musyrik kan? Ya itu. Nah, maka Rasulullah marah ketika alasannya kok dibunuh, kenapa? Lu bapaknya musyrik, anaknya juga harus dibunuh gitu. Nah, kemudian Nabi mengatakan tadi, ya, sesungguhnya mereka adalah anak-anak wulidat alal fitrah, yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fama tazalu 'alaiha hatta yubayyina anha lisanuha, sampai mereka nanti balik. Ya, balik itu usia berapa, Pak? Balik nggak pakai usia ya, balik itu pakai tanda. Ya. Kelas berapa anak perempuan kita datang bulan? 3 SMP. Kalau 3 SMP sudah haid, berarti anak perempuan kita sudah balik dewasa. Dia tidak sholat, dosanya sama dengan orang usia 30 tahun nggak sholat. Anak laki-laki kita SMP kelas 3 sudah mimpi basah. Dia hari itu nggak sholat sekali, dosanya sama dengan orang tua yang tidak sholat. Karena Islam tidak mengenal angka, tapi mengenal tanda. Maaf kalau dibungkus rokok itu dewasa 18 plus ya Pak. Usia nikah di Indonesia dianggap dewasa laki-laki 21, perempuan 17. Makanya yang lagi rame Pak, yang lagi rame di Semarang, bocah-bocah nopo niku do tawuran niku nopo Pak, sing do kreak itu nggak kena hukum karena anak di bawah umur dalam sudut pandang hukum Indonesia ya, karena masih di bawah 17 tahun. Saya SMP kelas 3, SMK kelas 1 itu anak di bawah umur itu hanya dibina ya. Nah, padahal sudah balik belum itu ya, sudah balik belum? Sudah Pak, ini pokoknya nggak manut aturan Al-Quran Sunnah itu mesti nggak beres itu ya. Dianggap kijik bocah
ya. Bingung pasalnya mau pakai pasal apa, akhirnya dibina dicolke engko membaca uang meneh ya, dibina colke membaca meneh terus begitu ya. Ini jadi Islam itu mengenal dewasa bukan dengan umur tapi dengan tanda. Kalau dia sudah mimpi basah, anak kelas 2 SMP dia dewasa. Oh ini sudah, kalau dia maaf dalam hukum Islam dia berzina sudah boleh ya cambuk, rajam. Kalau dia membunuh sudah boleh dikisos, Pak. Anak kelas 3 SMP sudah mimpi basah ini anak laki-laki, kemudian dia bunuh, maka boleh dikisos dalam hukum Islam. Di Indonesia masih kategori anak di bawah umur ya. Ini ya maaf ya, betapa jauhnya kemuliaan aturan Islam dibandingkan aturan manusia yang membagongkan ini kan aturannya gitu ya. Kembali ke tadi, maka di sini nanti ulama mengatakan, maka setiap anak-anak orang kafir itu maaf ya, kalau kita pakai definisi Quran, kafir itu adalah mereka yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul. Ya. Bagaimana dikatakan tidak mengakui? Tidak bersyahadat. Nah, berarti yang nggak bersyahadat ini agamanya kafir. Itu simpel ya. Jadi biar nggak panjang-panjang nanti bahas Kristen kafir nggak, Katolik kafir nggak, Buddha kafir nggak. Pokoknya yang nggak bersyahadat berarti kafir. Ini definisi Al-Quran. Ya. Ada yang protes, Ustadz jangan pakai terminologi kafir gitu ya. Bukankah Allah berfirman lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ditanya sama ustadznya, lah itu di surat apa? Lah itu di surat apa mas? Al-kafirun, apa artinya? Orang-orang kafir. Mubang-mubang terus ya. Di surat Al-Kafirun Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Nah, bagaimana nasib anak-anak orang kafir yang belum balik? Ada dua di sini. Di dunia dihukumi sebagaimana agama bapaknya. Kalau dia Hindu mau di Bali mungkin mau dibakar pakai apa acara apa itu? Ngaben ya silakan, itu agama orang tuanya. Mungkin yang Konghucu mau dikremasi atau apa, yang Katolik mau dipacai, dikasih jubah, nanti kuburannya dikasih salib, itu memang diikutkan dengan agama orang tuanya. Itu hukuman di dunia. Di akhirat bagaimana? Ya, ada dua pendapat. Yang pertama, di akhirat itu besok akan diuji. Hadis ini riwayat Imam Muslim sama Ahmad. Bagaimana ujiannya? Kita pernah sampaikan sebuah hadis ya. Besok ada 4 golongan yang diuji. Ya. 1, orang yang tuli, benar-benar tuli. Besok ada Pak, orang ini besok dihisap sama Allah, ditanya, sampean kok nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, kok nggak pernah berbuat melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, apa nggak ada yang ngasih tahu? Dia akan menjawab, ya Rabbi, ketika Islam datang, ketika syariah datang, ketika dakwah disampaikan, saya tuli, tidak mendengar apapun. Jadi saya nggak mudeng, sholatku apa, poso itu apa, zakat itu apa, saya nggak mudeng. Ya, berarti maaf ya, wong budek itu aman. Ya, ini nggak disalahkan sama Allah. Maka yang disalahkan wong, kenapa jenengan kok nggak pernah sholat? Rak tau ning masjid, ditanya, ya sampean krungu dan ndak? Kula nggih krungu, wong kula mboten budek. Wah berarti orang budek iki nggak aman kan gitu. Loh, hadisnya kan begitu. Maka orang yang tuli dipinggirkan dulu sama Allah, ya dibiarkan dulu. Ya. Yang kedua ditanya adalah orang yang hilang akal, alias gila, majnun. Maka ditanya, dulu kenapa anda ini nggak mengerjakan kewajiban-kewajiban agama? Mungkin gendeng usianya sampai mati ini usia 60 kok nggak pernah sholat, nggak pernah macam-macam. Apa nggak tahu? Hari di mana Islam datang, saya sudah dipasung oleh keluarga saya. Wong edan menerangamuan dia bapak itu dikencang itu Pak. Ya ini, ya ini tidak disalahkan, didiamkan. Yang ketiga, orang yang pikun. Pikun itu orang yang sudah Pak,
kembali kanak-kanak ya. Ya, dia ditanya ketika masa pikunnya, dulu kok sering nggak sholat, sering nggak berbuat melaksanakan kewajiban, kenapa? Hari itu saya sudah mulai pikun, saya nggak tahu. Yang ketiga. Yang keempat, ahlul fatrah. Ini orang yang hidup di sebuah tempat tidak ada ilmu, tidak ada pengajian, tidak ada satupun yang menyampaikan kebenaran. Dia akan ditanya, kenapa Anda nggak sholat, nggak bayar zakat, nggak puasa, bahkan melakukan hal yang dilarang oleh agama. Dia ditanya, apa nggak ada ilmu? Nggak ada. Anda tinggal di mana? Dia akan jawab sesuai dengan apa yang didapati di dunia. Kira-kira kalau orang jangli punya alasan nggak, Pak? Ya, kok mau jawab apa nggak ada pengajian? Pengajian sepekan berapa kali? 3 kali. Menjawab apa? Malam Kamis pengajian, malam apa sini Pak? Senin pengajian, kemudian malam Sabtu pengajian. 3 kali. Masuk menjawab nggak ada pengajian di tempat saya ya Allah gitu ya. Jadi yang tidak disalahkan itu 4 golongan. Maaf, 1 orang tuli ya. Jadi nek telinga kita normal, 2 orang stres, nek akal kita waras, 3 orang pikun, nek kita belum pikun, 3 ahlul fatrah di tempat nggak ada ilmu. Ini orang yang banyak salahnya ini nggak segera disalahkan oleh Allah, nggak dihukum Pak. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, tuli bisa mendengar di akhirat nanti, orang gila jadi waras, orang pikun jadi normal. Ahlul fatrah ditanya 1, 2, 3, 4, aku adalah Rabbul Alamin, Tuhan kalian semua. Alastu birabbikum, apakah kalian mengakui aku Tuhan kalian? Itu namanya diuji sama Allah Pak. Bala, yang budek maaf, yang tuli, yang pikun, yang stres, yang ahlul fatrah tadi semua mengakui, nggih ya Allah, panjenengan Tuhan kami. Ya. Kemudian Allah mengatakan, aku akan mengutus utusan kepada kalian. Nah, tiba-tiba kemudian utusan Allah datang dan memerintahkan, aku diperintahkan Allah untuk menguji kalian dengan perintah, masuklah kalian ke dalam api ini. Wadah api yang menyala-nyala Pak ya. Rasulullah kemudian mengatakan, sungguh ketika mereka masuk ke dalam api, itu menunjukkan bahwa mereka adalah hamba-hamba yang taat, karena api itu hanyalah ujian. Hakikatnya dia bardan wasalaman, api itu tidak akan membakar, bahkan terasa dingin. Nah, itu hanya ujian iman. Jadi nanti yang tuli ketika diperintah masuklah ke dalam api, kemudian dia mau masuk, andaikan di dunia dia tidak tuli, dia akan mendengarkan pengajian, datang ke masjid dan menggunakan telinganya untuk mendengar kebaikan. Andaikan diperintah Allah masuklah ke api, dia nggak mau. Andaikan di dunia dulu nggak tuli pun, dia tidak akan menggunakan telinganya untuk mencari kebenaran, ilmu dan lain sebagainya. Nah, ini jadi kita termasuk bebas dari 4 apa enggak? Nggak ada yang tuli ya? Nggak ada yang pikun, nggak ada yang stres. Hidupnya di mana ini? Jangli. Susah cari alasan kita ini kalau salah ya, karena semuanya normal kita ini ya. Nah, yang kelima siapa? Yang kelima anaknya orang musyrik tadi Pak, yang belum balik. Anaknya orang Kristen kelas 6 SD, kecelakaan, meninggal di tempat, belum balik. Nah, besok ditanya, alastu birabbikum, bukankah Tuhan kalian? Allah perintahkan masuklah ke dalam api itu. Andaikan dia masuk, berarti andaikan dia bukan anaknya orang Katolik, anaknya orang kafir pun, dia akan taat kepada Allah. Tapi andaikan dia nggak masuk, menentang, andaikan dia agamanya Islam pun, akan banyak melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Itu yang pertama Pak, pendapat pertama, dia akan diuji imannya. Pendapat yang kedua, anaknya orang kafir itu semuanya akan masuk surga. Dan ini yang dipilih oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa? Satu hari Nabi Isra Mi'raj itu ditampakkan, beliau melihat di taman itu ada manusia tinggi banget. Kemudian dikelilingi cah cilik-cilik kemeruyuk, jumlahnya banyak banget. Rasulullah bertanya, itu siapa Jibril yang tinggi besar dan dikerumuni anak-anak kecil?
Yang tinggi besar itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sementara anak-anak kecil itu adalah auladinnas, anak-anak manusia yang mati ketika mereka belum balik. Nabi menyebutnya auladinnas, anak-anak manusia, bukan anak-anak orang Islam. Nah, berarti siapapun agamanya, apapun agamanya, kalau mati belum balik, anak kecil itu akan masuk surga berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di akhirat masuk surga, di dunia dihukumi sebagaimana orang tuanya. Agamanya apa? Dikubur ala agama orang tuanya masing-masing. Nah, begitu Bapak Ibu penjelasannya. Maka tadi Nabi marah. Kenapa anak kecil musyrik diperangi, dibunuh? Mereka kan nggak salah. Ketika sahabat alasannya, lu bapaknya kan musyrik ya Rasulullah. Iya, tapi anak-anak itu belum balik, maka mereka dihitung anak-anak, nggak ada salahnya, nggak punya dosa sampai mereka balik. Kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan datang bulan. Ya. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.